Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus konsisten untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita kali ini akan melaksanakan praktikum karena sudah lama kita tidak praktikum. Di mana yang akan kita angkat sekarang adalah isu dari salah satu paket dalam R, ada namanya ZIP-FR, yang mana ZIP-FR ini akan kita maksimalkan penggunaannya untuk menghitung kumulatif dari model peluang Rado Institute Distribution. Karena kita tahu bahwa untuk kumulatif dari peluang model Rado Institute Distribution ini sangat kompleks, sehingga adanya paket ZIP-FR ini sangat membantu untuk menghitung dari kumulatif fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution. Oke, kita coba simak bagaimana bentuk dari kumulatif dari model peluang Rado Institute Distribution. Kita simak dulu keterangannya sebagai berikut. Oke, dalam suatu catatan atau suatu buku yang kita peroleh, yang kita miliki, ada di situ tertulis teori fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution. Rado Institute Distribution, di mana fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution ini kalau kita lihat bentuknya ini dia, ini fungsi densitas peluang ya. Di mana fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution ini hanya satu parameter saja dengan theta parameter dan K itu adalah jumlah campuran gamma. Jadi kalau theta sama dengan 2 artinya campuran gamma 1 theta 2 theta. Kalau K-nya 3 artinya campuran gamma 1 theta, gamma 2 theta, gamma 3 theta. Jadi secara umum fungsi densitas peluang dari Rado Institute Distribution itu dapat Anda lihat seperti yang kita blok. Di mana gamma I ini adalah merupakan hasil integral yang Anda lihat dan dapat dihitung dengan menggunakan gamma I kurang 1 faktorial jika I-nya bilangan bulat. Jadi sangat sederhana sekali fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution ini. Tetapi yakinlah proses mendapatkannya itu sangat rumit. Nah, dari fungsi densitas peluang ini akan diturunkan kumulatif, fungsi kumulatif dari Rado Institute Distribution seperti yang kita lihat pada persamaan berikut. Nah, ini dia. Ini adalah kumulatif dari Rado fungsi peluang, fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution. Yaitu sigma I sama dengan 1 sampai K lower incomplete gamma I, Y theta dikali theta berpangkat K kurang I dibagi sigma I kurang 1 sampai ke K gamma I, oke, gamma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I. Di mana lower incomplete gamma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan integral dari 0 hingga Y theta T berpangkat I kurang 1 eksponen min T dt. Nah, ini lower incomplete gamma. Nah, lower incomplete gamma ini untuk model peluang Rado Institute Distribution ini kalau kita jabarkan lower incomplete gamma untuk I-nya 1 sehingga lower incomplete gamma 1 Y theta itu menjadi 1 kurang eksponen min Y theta. Sedangkan lower incomplete gamma I-nya 2 atau lower incomplete gamma 2, Y theta itu menjadi 1 kurang eksponen min Y theta kurang Y theta eksponen min Y theta. Dan selanjutnya untuk lower incomplete gamma lower incomplete gamma 3, Y theta hasilnya adalah 2 kurang 2 eksponen min Y theta dikurang 2 Y theta eksponen min Y theta kurang Y kuadrat theta kuadrat eksponen min Y theta. Sehingga dapat Anda bayangkan kalau kita lanjutkan dengan lower incomplete gamma 6 Y theta menjadi fungsinya sepanjang tali beru. Nah, ini prosesnya rumit kalau diteruskan
sampai lower incomplete gamma 10 Y theta dan seterusnya. Nah, untuk menghindari kesulitan inilah makanya diperlukan paket dalam R tadi yang disebut dengan paket zipfr. Oke, kita coba lihat R kita. Nah, untuk menghasilkan lower incomplete gamma tadi, untuk menyelesaikan permasalahan lower incomplete gamma dengan menggunakan salah satu paket dari R, itu kita sebut paketnya yang udah kita install. Jadi yang belum diinstal nanti silakan install. Ada di sini paket namanya zipfr. Nah, ini paket zipfr. Nah, paket zipfr ini memiliki kemudahan dalam menghitung lower incomplete gamma. Di mana lower incomplete gamma itu tadi, ini lower incomplete gamma. Ini adalah lower incomplete gamma untuk I-nya 1 X theta. Oke, ini dia. Ini lower incomplete gamma pakai lower true. Oke. Jadi kalau begitu, kalau tadi kita memiliki lower incomplete gamma 2 theta, ini lower incomplete gamma 2 theta, di mana lower incomplete gamma 2 theta kalau kita selesaikan dengan menggunakan R adalah I gamma 2, X theta. Nah, ini dia. Ini tadi lower incomplete gamma untuk 2, Y theta. Kalau kita kan X, oke, X theta. Kalau nanti dikatakan lower, bagaimana R menyelesaikan lower incomplete gamma 3 Y theta? Maka dalam R cukup kita selesaikan dengan cara dengan cara I gamma 3. Nah, ini 3. Ini Y, kalau Y atau X sama saja. Itu hanya variabel acak, simbol dalam R. Oke, X theta. Nah, ini yang disebut dengan lower incomplete gamma. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana lower incomplete gamma itu dapat menyelesaikan kumulatif dari Rado Institute Distribution untuk K-nya sama dengan 2. Jadi kalau untuk K sama dengan 2, rumus dari kumulatifnya adalah, dapat Anda lihat kalau untuk K sama dengan 2, maka ini dia. Untuk K sama dengan 2, nih. Lower incomplete gamma 1 Y theta theta berpangkat 2 kurang 1 tambah lower incomplete gamma 2 Y theta berpangkat theta kali theta berpangkat 2 kurang 2 dibagi dengan gamma 1 kali theta berpangkat 2 kurang 1 ditambah dengan gamma 2 berpangkat theta dari gamma 2 dikali theta berpangkat 2 kurang 2. Nah, ini adalah rumus asal. Kalau rumus asalnya kan ini. Kalau kita kembangkan untuk K sama dengan 2, maka akan menjadi persamaan matematisnya lower incomplete gamma 1 Y theta kali theta berpangkat 2 kurang 1 tambah lower incomplete gamma 2 Y theta dikali theta berpangkat 2 kurang 2 dibagi dengan fungsi gamma 1 dikali theta berpangkat 2 kurang 1 ditambah fungsi gamma 2 dikali theta berpangkat 2 kurang 2. Nah, dari sini kita akan coba menyelesaikannya dengan menggunakan R. Nanti hasil yang ini akan kita bandingkan dengan cara manual atau cara penyelesaian matematisnya. Apakah hasilnya sama antara ini atau dengan ini? Kita coba dengan R. Nah, tadi rumusnya adalah lower incomplete gamma 1 Y theta, oke, dikali theta berpangkat 2 kurang 1 ditambah lower incomplete gamma 2 Y theta dikali dengan theta berpangkat 2 kurang 2 dibagi dengan fungsi gamma 1
kali theta berpangkat 2 kurang 1 tambah fungsi gamma 2 dikali theta berpangkat 2 kurang 2. Nah, mau tidak mau tentu kita berikan aplikasinya menggunakan data. Nih, kita berikan data. Nih, data kita run dulu datanya. Ini data kita X. Kalau dalam rumus tadi Y kita gunakan X saja. X. Oke. Setelah X kita dapatkan dulu parameter tetanya. Untuk fungsi densitas peluang radius institut distribution K sama dengan 2. Kita jalankan dulu coding dari fungsi log likelihood. Nah, ini coding fungsi log likelihood. Oke, ini fungsi densitas peluangnya. Fungsi densitas peluang radius institut distribution K sama dengan 2. Kita memerlukan fungsi densitas peluang untuk mendapatkan tetanya. Tetanya harus ada dulu kan gitu. Kita run. Kita run. Oke, kita runkan. Oke. Coba kita lihat apakah dia jalan. Oke, jalan. Kita panggil namanya fit MLE. Kita panggil nama parameternya theta 2. Oke, kita coba lihat parameternya theta 2. Nah, kenapa theta 2? Karena dia campurannya 2. Tetanya kita sebut theta 2. Ingat, ini adalah campuran gamma K sama dengan 2. Artinya gamma 1 theta tambah gamma 2 theta. Oke, ini parameternya. Setelah parameternya ada, barulah kita dapatkan kumulatifnya dengan rumus tadi. Lower incomplete gamma 1x theta dikali theta berpangkat 2 kurang 1 ditambah lower incomplete gamma 2x theta dikali dengan theta berpangkat 2 kurang 2. Ini theta 2, ini nama parameternya. Theta 2, kita coba membedakan. Dibagi dengan fungsi gamma 1 kali theta berpangkat 2 kurang 1 ditambah fungsi gamma 2 berpangkat theta 2 dikali theta berpangkat 2 kurang 2. Coba kita runkan. Ingat, dalam kumulatif urutkan dulu datanya. Ini kita urutkan dulu. Oke. Lalu kita cari fungsi kumulatifnya, kita run. Nah, kita lihat hasilnya. Print. Oke, print 2. Copy. Tak di sini. Pasti. Nah, ini nilai kumulatifnya. Nilai kumulatif dari print. Atau dari nilai kumulatif radius institut distribution K sama dengan 2 menggunakan paket ZFR. Nah, sekarang kita gunakan cara manual. Cara manualnya tadi kalau menurut teori kan ini cara manualnya ini. Nih cara manualnya. Dari penjabaran rumus tadi kita dapatkan manualnya seperti ini. Nah, tentu ini dalam R akan dibuat programnya seperti ini. Ini dia dalam R-nya. 1 dikurang 1 tambah theta kali X dibagi dengan theta kuadrat theta 2 tambah 1 kali eksponen min theta X. Nah, persis seperti kumulatif yang rumus manual tadi yang ini. Ini kita pindahkan ke bahasa program R. Nah, kita runkan coba, kita lihat hasilnya sama atau tidak. Kita run. Kita lihat. FRK2. Nah, ternyata hasilnya sama. Ini dengan cara manual, ini dengan menggunakan paket ZFR. Ini sama. Oke, ini juga hasil yang ketiga juga ini sama. Yang terakhir 0,9 sekian, ini 0,9 sekian. Oke, kalau begitu kita dapat menunjukkan bahwa paket ZFR ini ternyata sangat ampuh sekali untuk kita gunakan dalam menghitung kumulatif dari fungsi peluang atau model peluang RIT2 atau radius institut distribution untuk K sama dengan 2. Nah, Anda dapat bayangkan bagaimana nanti kalau ditanya bagaimana bentuk fungsi densitas peluang untuk hingga campurannya sama hingga K-nya 25. Wah, kalau K sama dengan 25, Anda bayangkan sendiri ini gimana cara menyelesaikannya. Panjang sekali, bukan? Tapi kalau dengan menggunakan ZFR ya kita tinggal menggunakan copy paste saja. Contoh misalnya
Ini kan I gamma 1, X theta dan seterusnya. Kalau dia 25, tentu tinggal ganti 25 saja di sini kan. Itu dia. Oke, jadi saya rasa praktikum kita kali ini sangat menarik sekali. Kita bisa menggunakan teknik ZFR untuk memudahkan perhitungan kumulatif dari model peluang Rado Institute Distribution. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.